Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sepeda jalan raya atau road bike setidaknya memiliki 3 jenis crankset: standar, semi compact, dan compact. Bila kita hanya membandingkan 2 jenis, standar dan compact, pertanyaannya adalah, kita memilih yang mana? Standar atau compact? Perbedaan antara kedua jenis crankset jalan ini terletak pada jumlah gigi untuk chainring besar dan kecil. Ada keuntungan dan kerugian untuk masing-masing jenis. Sebagai bahan pertimbangan, mengapa kita harus mempertimbangkan salah satu di antara 2 jenis crankset ini? Kecepatan tertinggi. Dari segi kecepatan puncak, di mana sepeda dikayuh dengan menggunakan top gear, kecepatan tertinggi akan diraih bila menggunakan crankset standar. Untuk sepeda yang menggunakan ban 725C crankset standar dan menggunakan top sprocket 11T, kisaran top speednya adalah 36,6 hingga 67,1 km per jam. Bila sepeda dikayuh dengan cadence antara 60 hingga 110 rpm. Sedangkan bila menggunakan crankset compact dengan top sprocket 11T, kecepatan sepeda berkisar antara 34,5 hingga 63,3 km per jam, atau selisih kecepatan rata-rata 2,9 km per jam. Lebih cepat crankset standar. Selisih kecepatan puncak dari kedua crankset ini adalah 6%. Tetapi kecepatan puncak bila menggunakan crankset standar, khususnya untuk cadence di atas 90 rpm, hanya optimal untuk pesepeda peloton. Sedangkan bagi pesepeda solo, pilihan ideal adalah menggunakan crankset compact. Kondisi ini disebabkan pada kecepatan puncak di atas 60 km per jam membutuhkan power yang tinggi, dan salah satu cara untuk menurunkan tuntutan power adalah dengan cara bersepeda di belakang pesepeda lain atau melakukan drafting, yang hanya bisa dilakukan bila bersepeda berkelompok atau peloton. Di samping itu, kecepatan puncak untuk cadence 110 rpm hanya selisih 3,8 km per jam lebih cepat di antara kedua jenis crankset tersebut, yang biasanya tidak terlalu signifikan. Bersepeda dengan cadence di atas 100 rpm biasanya dilakukan ketika di jalur menurun atau sprint menjelang finish. Yang bagi pesepeda amatir non-kompetitif, bersepeda di turunan adalah bonus, di mana pesepeda akan berhenti mengayuh. Kecepatan rendah. Menggunakan giring rendah biasanya dilakukan ketika menghadapi jalur tanjakan. Semakin kecil gear rasio, semakin lambat sepeda, semakin kecil power yang dibutuhkan. Dari kondisi ini, crankset compact akan jauh lebih unggul. Selisih kecepatan antara 1,4 hingga 2,5 km per jam di tanjakan menghasilkan perbedaan power yang besar, kurang lebih 19 watt. Selisih kecepatan rendah dari kedua crankset ini adalah 15%. Interval kecepatan. Interval kecepatan adalah kenaikan kecepatan ketika kita menggunakan satu sprocket lebih tinggi. Bersepeda di jalan datar, kita akan memulai dari giring tengah, kemudian secara perlahan menaikkan giring untuk mencapai kecepatan tertentu. Nah, bila kita menggunakan crankset standar, perubahan kecepatan untuk setiap perpindahan satu sprocket rata-rata 3,9 km per jam lebih tinggi bila kita menggunakan crankset compact yang rata-rata 3,7 km per jam. Interval kecepatan yang besar akan membutuhkan lonjakan power yang besar pula. Bagi pesepeda profesional, lonjakan power yang besar sudah diantisipasi. Tetapi bagi pesepeda amatir, lonjakan power yang besar terkadang mempercepat pesepeda kehabisan nafas. Kesimpulan, menggunakan crankset compact
yang hanya berpotensi mengurangi kecepatan puncak sebesar 6%, selisih yang relatif kecil, dan kita masih bisa mengejarnya dengan mengandalkan cadence. Tetapi selisih kecepatan rendah yang mencapai angka 15% memberi gambaran kepada kita jauh lebih mudah mendaki bukit bila menggunakan crankset compact. Dan selisih yang cukup signifikan ini sulit dikejar oleh crankset standar tanpa harus terjebak pada cadence yang tidak ideal di bawah 60 rpm. Dari sini dapat dipahami mengapa crankset compact lebih menarik bagi pesepeda yang menghabiskan banyak waktu mendaki bukit, atau mereka yang jarang mengayuh sepedanya dengan kecepatan di atas 50 km per jam. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.